Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi bersama saya Nita Andriani dari SMK Negeri 1 Mempura, CGP Angkatan 10 Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam jurnal refleksi Dwi Mingguan 4 dengan tema budaya positif dengan Bapak Fasilitator Bapak Abdullah dan pengajar praktik Ibu Jenny Amriani. Pada jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.4 ini, saya akan menuliskan tentang budaya positif. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada modul, ada banyak pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan. Saya akan menuangkannya dengan modal 4F, yaitu fakta, feeling, finding, dan future. Pada bagian pertama, fakta atau peristiwa, saya mulai mempelajari modul 1.4 pada tanggal 14 Mei 2024 dengan aktivitas mulai dari diri, yaitu mengeksplorasi pemahaman saya tentang budaya positif di sekolah. Bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan diharapkan muncul dan berkembang di sekolah. Ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Saya juga mempelajari bagaimana peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Dalam membangun budaya positif tersebut, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Saya diajak melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di sekolah. Bagaimanakah strategi kita dalam praktek disiplin tersebut? Apakah selama ini sungguh-sungguh menjalankan disiplin atau malah melakukan sebuah hukuman? Di mana kita menarik garis pembatas? Modul ini juga mengajak saya untuk memikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas. Strategi apa yang perlu diterapkan yang berpihak pada mereka? Saya mengeksplorasi suatu posisi dalam penerapan disiplin yang dinamakan manajer. Bagaimana seorang manajer menjalankan pendekatan disiplin yang dinamakan restitusi. Di sini saya mendalami bagaimana pendekatan restitusi fokus untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid yang selanjutnya dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Pada sesi ruang kolaborasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2024, kami melakukan diskusi kelompok dengan agenda menjawab pertanyaan beberapa kasus tentang tindakan murid yang melanggar keyakinan kelas, kemudian dipresentasikan pada tanggal 24 Mei 2024. Pada sesi demonstrasi kontekstual, saya bersama murid saya melakukan praktik segitiga restitusi. Selanjutnya, pada koneksi antar materi, saya menganalisis peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, serta kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak.
Selanjutnya bagian kedua dari jurnal refleksi ini yaitu feelings atau perasaan. Setelah mendapat materi ini, saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menebar aura positif di lingkungan yang membawa pengaruh positif pada diri sendiri dan orang lain. Memahami tentang nilai-nilai kebajikan dan posisi kontrol manusia. Saya mengenal restitusi yang merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa murid menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan. Merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Memahami bahwa tindakan yang melanggar keyakinan kelas tentu didasari suatu alasan tertentu. Saya merasa apa yang dahulu saya lakukan masih perlu perbaikan ketika berinteraksi dengan murid. Posisi yang sering saya gunakan adalah posisi teman dan pemantau. Jika hal tersebut masih belum efektif, maka saya memposisikan diri sebagai penghukum. Perasaan saya sekarang menjadi lebih bisa mengontrol emosi dan berusaha sebaik mungkin mendalami motif murid melakukan tindakan yang tidak sesuai keyakinan kelas dan bagaimana cara mencari solusi bersama untuk menciptakan budaya yang positif. Langkah ketiga yaitu finding atau pembelajaran. Pembelajaran bermakna yang saya peroleh setelah mempelajari materi budaya positif ini adalah bahwa sebagai calon guru penggerak harus menempatkan diri dalam posisi kontrol yang tepat dalam penerapan budaya positif di sekolah, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Dengan terciptanya budaya positif di sekolah, kita berharap nilai-nilai profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Langkah keempat yaitu penerapan. Penerapan yang ingin saya lakukan dalam implementasi materi budaya positif di sekolah, yaitu saya mulai melakukan praktek disiplin positif di lingkungan sekolah, mulai dari membuat kesepakatan kelas bersama murid, memahami kebutuhan, serta melakukan sosialisasi kepada rekan guru terkait posisi kontrol yang harus dimainkan. Demikianlah jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.4 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan.